lebih banyak di prepare ya Namira? Betul, lebih banyak lagi variasi draft pick tentunya. Variasi draft pick. Dan kamu sudah merasakan lawan Indonesia sendiri. Bagaimana sih kayak antisipasi apa yang harus diprioritaskan mungkin ketika melawan satu sama lain nih untuk tim Falcon Vega? Tim-tim lain seperti itu. Macro play, kalian setuju? Setuju sih, tapi buat Namira prefer first pick atau second pick sih? Kalau saya prepare second pick sih. Second pick. Dapat dua, Dua soalnya. terus dapat last pick. Betul. Seperti halnya kemarin kalian ngejutin kita dengan Masya yang 2 kali di pick tapi ternyata beda role ya? Iya, ya beda role. Beda role. Jadi itu memang terakhir bisa ngaruh gitu ya, merubah semuanya. Kalau ngeliat ini menjadi, Angela, semahal itu kayak Angela sekarang? Mungkin kalau kita ngomongin Angela, kayaknya emang karena bisa dikomboin sama semua assassin fighter dan tank jungle, Bude. Dia kayak cocok mau dikomboin sama siapapun. Dan ya Minotaur 71% bukan tanpa alasan sih. Ya, tapi menarik ya kalau ngeliat draftnya sekarang. Roger dilepas loh. Roger lepas, nggak masalah? Kenapa? Ada Terisla. Ada Terisla, iya. Terisla sekarang mahal sekali untuk XP Lane. Mahal kita, Be. Oh, Mahal ini kita. soalnya XP nih, bisa kita tanya nih. Kenapa nih Terisla jadi mahal nih sekarang? Karena udah tebel, crowd controlnya luas kayak gitu. Dan bisa ngaruh juga, tapi chip first pick di tangan Falcon, Vega, dan Roger ya Mil. Bersama dengan Terizla kah? Terizla belum di-ban kan? Belum. Aku Nah, bilang Wow. sangat mahal. Iya, emang mahal second sih. pick dapat 2 hero power berarti ini. Betul. Kombinasi yang sempurna. Tapi kalau kamu sendiri ketemu, misalnya kamu pakai Terizla, hero apa sih yang nggak pengen kamu lawan? Xbox. X-Borg. Kayaknya emang iya sih, karena X-Borg mau gimana pun nanti dia bakal ngeluarin true damage. Jadi itu yang bakal ngeganggu gimana durability atau survivability dari Terizlanya. Dengan adanya pula sekarang no Xbox belum di-pick, mungkin mereka masih berpikir, oke, kita simpan aja nanti. Tapi adanya Lui, ini burst damage sudah dimiliki oleh tim Falcon Vega. Namun Edith pun di tangan Falcon Vega juga. Ini 3 pick ini udah kelihatan strong belum untuk Ini Falcon Vega? mimpi buruk sih. Karena kemarin kebetulan saya ketemu Lui dan Edit juga, tapi Edit Iya. juga kan lagi masuk banget Betul. ya. Bener. Betul. Dan tapi lagi-lagi sih kalau ngomongin soal tipikal hero yang kayak teleportation, chip, Luoyi, ini dua-duanya juga powerful banget. Map kayaknya bakal dipegang. Cuma ini juga tanggung jawab berat menurut aku, Bude. Karena dengan membawa Luoyi, kalau mapnya kalah, ya udah. Ini bakal susah banget untuk bisa ngebukain mapnya. Takutnya kan tiba-tiba ultimate diversion, Tigrealnya udah ngadang gitu. Iya, tapi sekarang kayaknya gak bakal kalah juga sih, karena mereka udah punya edit, mereka udah punya chip juga untuk buka rumput. Jadi sudah lumayan bagus buat Falcon Vega. Cuman minusnya ya jelas, jungler yang belum kelihatan sekarang. Mereka belum punya damage yang pasti. Jungler damage. Ini kan kita tahu kalau dari Vitality mereka punya jungler assassin yang Melee. cukup tajam, tapi kayaknya untuk di MWI ini junglernya tuh nggak terlalu ini ya. Mereka lebih kesusahan ya. Kayaknya Assassin juga makin susah gak sih kalau misalkan udah di panggung gitu. Nah, kayak kita ngelihatnya mereka penuh akan resiko walaupun emang damage-nya pasti gitu kan. Ya betul, ambil resiko emang. Yang paling mungkin sekarang mungkin Julian kali untuk assassin ya. Paling mungkin di pick. Ya, Julian. Julian movementnya mirip Assassin sih Bude, walaupun dia title-nya Fighter Mage ya. Tapi emang gerakan-gerakan dia itu kayak dari segi ngecamp, damage yang diberikan, terus licin juga kan dengan Enhanced Sword. Jadi kayak itu yang ngebuat dia tipikal-tipikal hero-nya jadi mirip kayak hero-hero meta sekarang di jungler. Oke, namun ngebahas tentang 2 tim ini Namira. Misalnya kamu lagi ngelawan mereka nih langsung ya, 182. Hero apa yang akan kamu ban? Gak akan kamu lepas untuk tim Falcon Vega dan juga tim Vitality? Yang kayak, aduh jangan deh amit-amit, jangan mereka sampai pakai ini. Aduh, Tigreal kayaknya deh. Atau aku benci banget sama Tigreal. Oh, Udah oke. Tigernya udah di tangan Vitality. Itu untuk Vitality atau untuk dua-duanya? Ada alasan Dua-duanya. spesifik nggak? Apakah kan emang dengan Tigreal maksa Purify atau gimana? Iya, maksa untuk maksimalnya Purify, terus emang crowd controlnya juga ngeselin. Apalagi di tangan yang tepat. Ya, dan ya sejauh ini memang Tagline belum pernah putus ya kalahnya ya. Iya, mas 100% win rate-nya. 100%. Tigreal sampai sekarang masih powerful banget dan Ben X-Borg-nya malah di tangan dari Vitality. Jadi menurutku kalau ngomongin soal dari segi draft pick emang lagi-lagi Terizlanya mau dibikin enak nih buat ngelakuin inisiasi tanpa harus terkena poke damage. Dibikin nyaman di lane. Nyaman. Enak. Tapi kalau dari tim Falcon Vega sih, Oh, Zas. Oke.
Zas dibuang Ya ternyata. band yang bagus sih, karena kan kebetulan Cini juga belum muncul nih hero-nya. Iya, dan Vitality punya hero war yang sangat kuat, ditambah Zas satu lagi makin berat untuk tim Falcon Vega. Dan mereka enak di second pick sih, karena ada Roger kan. Rogernya fleksibel banget, jadi mereka nggak perlu buru-buru untuk pick gold lanernya. Bisa jadi gold lanernya tuh nggak cuma Marksman Bude yang dibawain, karena udah ada Tigreal Roger, jadi damage-nya ya pasti bakal di follow up dengan cukup. Mungkin pick sekarang bakal pick menuju ke arah dari Cini. Apa nih combo yang cocok kalau misalkan Amira rasa kayak sama Tigreal gitu? Sobat Tiger. Apa ya? High ground palingnya. Yang cocok karena combo tadi Tesla sama Tigreal tuh masuk. Ah, oke. Parsia kah? Novaria. Novaria, Bahkan Chushin Kagura kembali. Kagura. Kagura Cini. Ya, tadi, Dikeluarkan lagi. dan memang masih bisa dikombo kan nantinya. Betul, ini yang overturn juga ngasih sisi tambahan, jadi Terisla dan Tigrealnya bisa lebih powerful lagi untuk memberikan combo. Tapi pick jawabannya Martis langsung. Oke. Sama-sama fighter dan punya efek imun juga, jadi malah Tigreal dan juga mungkin Terislanya yang bisa dalam ancaman kalau salah-salah langkah. Oke, tapi ini baru kali kedua Martis di-pick loh. Iya, tapi Sejarang itu ya, karena udah bukan metanya lagi ya. nggak terlalu metal memang. Karena dia paling cepat juga kan buat bisa fall off. Tapi waktu kita melihat Martis muncul, wah ini benar-benar dia ngeratain semuanya. Dia ngedeny assassin juga sih jatuhnya Bude. Kayak di sini Rogernya kayak dipaksa, ayo jadiin Roger jungler biar dia pegang retribution dan nanti dia nggak punya efek sisi yang bisa dihilangkan kayak misalkan efek purify tentunya, karena dengan membawa retribution Ixia. dia nggak punya battle spell lain. Tapi Ixia dia juga nggak mau kalah combo kayaknya di sini. Kamu kalah combo. 5 hero dari tim Falcon Vega. Apa winning condition ini? Winning condition. Falcon Vega menurutku mereka early snowball udah bagus banget. Early snowball. Kalau Vitality, Be? Kalau Vitality kayaknya winning conditionnya udah pasti sih di ultimate mereka. Jangan asal buang ultimate. Oke, tapi kalau dari Namira sendiri, pick mana yang lebih kamu suka, Namira? Untuk late game mungkin Vitality ya. Karena Untuk dia membawa carry ya. Itu late game. Kalau untuk nge-end game, Dari combo Vitality. Hero. Vitality. Oke, thank you banget Namira udah bergabung bersama kami di sini. Dan good luck untuk next journey-nya. Thank you. Kita akan menyaksikan game yang pertama. Om Bawa dan KB? Fatal. KB? Vitality. Vitality, wow, satu suara semua. Tapi bagaimana dengan para caster melihat game pertama dari Best of 5 Series? Silahkan caster. Oke, terima kasih Bude dan para analis kita ya. Katanya Vitality loh. Menurut lu gimana? Kalau saya ini karena Ixia pertama nongol ya, saya akan bergerak menuju ke Ixia Falcon. Oke, tapi ya itu semua ada prediksi. Jadi buat teman-teman semua juga selamat datang kali ini di final day untuk MWI ya. Kita mulai dari semifinalnya terlebih dahulu dan ini ada 2 perwakilan Indonesia nih. Betul, mau tidak mau ya mungkin untuk beberapa MWI ke belakang ya 2 perwakilan Indonesia ini yang selalu berada di final dan final. Ya. Tapi karena satu dan lain hal ya kan, karena mungkin dari bracket juga kemarin drawingnya, akhirnya seperti ini teman-teman. Iya. Ya udahlah ya. Ya mau gimana lagi gitu kan, udah terjadi juga. Tetap disupport aja kawan-kawan, yang pastinya harapan kita sama lah ya. Piala MWI ini tetap pulangnya ke Indo gitu loh. Betul. Mudah-mudahan nanti salah satu dari tim ini ya bisa membawa lagi. Karena ini dibilang di juara bertahan tapi pertempurannya kembali terpecah. Ini dia. Satu pertempuran yang mengawali hari ini. Walaupun belum ada jatuh korban, tapi Vival masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Dan juga masih ada Cyclone Eye. Sementara Vival pun dipaksa untuk pulang dan juga meninggalkan Lava Gom. Wah, ini kelihatan banget ya agresivitas dari Martis yang dikombinasikan dengan adanya chip juga. Enak banget sih memang chip sendiri tuh hero yang menurut gue memang dari awal udah bisa invade jungle. Yap. Apalagi Martis yang mendukung banget. Makanya tadi kelihatan satu flicker dari Fumiko tuh udah ke trigger. Ini dampaknya sampai ya biasa turtle pertama. Itu bakal nggak ada flicker dan susah buat open. Ya biasanya kan ada juga yang langsung menuju ke gold lane gitu kan. Di Ini level Ror. 1 ganggu aja udah langsung setidaknya dapat poin kill 1 aja di awal dari gold lane, ya udah. Akan ada estimasi yang langsung rusak biasanya. Cuman ini hati-hati loh, gold lane-nya Ixia. Ixia tuh strong lane. Dia kuat banget landingnya. Kayak dari pasifnya itu loh, darah naiknya terlalu banyak menurut gua. Makanya kayak dia susah banget untuk kalah lane. Belum lagi dengan siapapun yang datang nanti, follow up damage itu bakal strong banget. Oke. Dan kita lihat untuk di pertandingan kali ini apakah Ixianya akan punya positioning yang bagus atau tidak. Ya. So far yang ke belakang sih sebenarnya pakai flicker lah, mau nggak mau. Iya, ya. sejauh ini ya emang harus flicker banget ke belakang karena belum ada benar-benar hero yang emang bisa menabrakkan ya, kecuali dari Cini juga payungnya connect nih yang overturn-nya dengan jarak yang cukup jauh. Gue rasa tetap pakai flicker sih, tapi wah ini dia. Tol, wait, Vivian diganggu pula, Secret Hammer masih sempat dikeluarkan dan Tal, Asura Aura terlihat pula di area dari Turtle. Masih cukup aman.
masih ditarik ulur juga. Tapi Maylin darahnya udah nggak bagus nih sebenarnya. Udah setengah HP dan bahkan lihat Martis sekalipun yang memang tipikal dasar adalah fighter, tetap bonyok loh di turtle pertama. Yap, bonyok banget tadi. Oke, Violet beserta dengan Tal akan bergerak menuju ke bagian atas dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Fumieko, tapi Fumieko benar-benar berusaha untuk bisa kabur dari tersebut dan sejauh ini masih aman loh. Ya, terlalu tanky bisa dibilang. Kembali untuk setup karena turtle yang pertama levelnya bisa dibilang Wait. sama-sama 5. Itu dia, poke damage-nya sudah terlihat, penalty zone-nya connect 2 orang, Talnya menjadi korban pertama Yin Yang Faktor. Terlihat di area tersebut bahkan Maylin yang gak sempat mengeluarkan decimate yang dia miliki, tapi Violet sendirian terjebak, untungnya masih bisa kabur. Violet masih berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah Vivian, tapi sejauh ini 2 point kill menjadi keuntungan untuk Vitality. Nah, kirain tadi mau join gold lane-nya dan Waduh, sakit banget. wah itu dia power pick juga ya dari Chell. Chell akhir-akhir ini memang sering banget menggunakan carry dan calculate damage yang matang. Bisa memukul mundur Ixia sampai pakai flicker loh. Yap, ini dia pendukung dari Falcon sih harusnya ini ya. Harusnya. Karena kan Falcon bisa dibilang ini adalah tuan rumah dan pada akhirnya mengakuisisi ya. Mengakuisisi GPX. Cabang. Perkuat cabang pusat ini. Perkuat pusat perbanyak cabang. Betul. Cuma tadi kalau dilihat di bagian bawah ya Lim ya. Star Helix sama dual beamnya boleh-boleh nih ya. Sakit juga tuh damage-nya. Sakit tapi kayak gue nggak expect damage carry loh di awal bisa Iya. sakit gitu. Kan itu jarak sedekat itu berarti kan lu dari light wheel-nya cepet banget nyampenya. Jadi Iya. enak gitu loh dengan speedy light wheel yang udah diaktifin. Tapi kayak dive bawah juga bagus nih. Kayak Bisa. berkumpul 4 member ragu ternyata. Oh ragu ternyata mereka. Turtle udah selesai soalnya. Mereka udah bergerak juga dari tim Vitality-nya udah turun ke bawah semua. Ini Chell memang dari kemarin kan gue udah sempat bilang tadi kayak sempat berapa kali pakai carry ya. Dan dengan Trinity item carry seperti biasa, dia join biasanya tuh di item ketiga. Jadi di item kedua dia biasanya masih farming. Sekarang satu udah jadi, Corrosion-nya udah jadi. Wah perbedaannya di Warrior Boot yang sudah jadi dan satu belum ya. Iya, bahkan kayak sempat ngobrol gue kemarin kan sama para panelis kita kayak Ya. Windtalker ini bagus banget sekarang. Di awal ini udah ada damage sekarang. Dan bahkan kami bilang kayak Ixia itu enakan Windtalker di awal. Tapi ya balik lagi sih, beda konsep juga karena kalau Corrosion, gue pun bilang Corrosion lebih enak karena attack speednya lebih kencang. Tapi kalau misalkan Windtalker, dia mainin pasifnya itu bakal efektif juga. Jadi ada perbedaan lah ya, ada plus minus juga tergantung lu pengennya seperti apa, ada perpindahan tepat juga. Karena untuk sekarang Maylinnya sudah berada satu step tepat di depan dari Cincau. Kayak kurang jauh ya, Iya, kurang satu jauh. lagi sih tadi kayaknya. Betul. Hampir ya. Kayak kalau emang satu rumput lagi tadi aman sih harusnya. Mungkin dia prediksi di situ ada isinya justru loh. Iya. Makanya dia predik di rumput yang kecil yang sendiri biar nanti kalau di rumput depannya ada isi nggak bisa. Tapi tarat. Yap, itu dia sedikit lagi head speed reset dari Tara tersebut. Sementara sekarang Talnya membawa oleh-oleh yang cukup banyak. Hidang overturn-nya langsung dikeluarkan begitu saja, tapi tidak mau dilanjutkan pula oleh Kagura. Oke. Sebenarnya masih aman sih karena belum ada tarat juga yang hancur ya. Masih bisa ke defense juga. Hampir kecolongan tadi. Tapi seandainya kecolongan menurutku ya udahlah gitu kan, tarat bawah ya udah nggak bisa gimana-gimana. Malah mau dibalikin nih sekarang. Iya, sekarang udah ada setup yang cukup maksimal pula. Sementara terlihat full barak dikeluarkan dan hilang langsung. Ya, mau nggak mau sih kayaknya itu buatku memang skill defensif yang kuat banget ya. Dan teleport. Wah, ini dia waktunya mereka akan berperang, tapi ternyata insting dari Fumieko yang begitu baik. Flicker masih sempat untuk bisa kabur banget tuh. Sekarang dia maju kembali untuk bisa memberikan perlawanan. Akankah berhasil atau malah gagal hingga membuat satu penalti? Wah, akankah membuahkan hasil begitu baik di mana Jininya datang untuk bisa memberikan sebuah bantuan. Dan sejauh ini dua player dari tim Falcon Vega benar-benar terpancing. Ya, dan bukan hanya itu, Lung, bagian bawahnya pun berhasil ditabrak, berhasil dihancurkan dari objektif turretnya. Bukan hanya turret juga, karena di bagian turtle-nya disecure keuntungan berlipat ganda untuk tim Vitality yang kelihatan langsung dari segi network. Mereka unggul 2.500 after turtle. Ya, mungkin sampai 3.000 kurang lebih. Itu pancingannya benar-benar strike tadi, Pak. Iya kan? Strike tadi itu. Dapat kan ikannya kan? Dapet banget tuh tadi ikannya. Mereka sekarang tinggal hanya untuk melanjutkan pertempuran aja ataupun sambil menguasain perlahan, tapi pasti bawah udah, atas belum di mirroring, tengah hampir hampir kan? jebol gitu. Hati-hati sih, karena memang kalau ngomongin mid game ya, Martis memang kuat early to mid. Masalahnya early-nya udah nggak dapet kan nih. Ya. Midnya kalau sampai nggak dapet juga, dia akan fall off-nya jauh banget. Wah, sahamnya turun parah, Pak. Iya kan, late game-nya Martis tuh kayak udah cuman jadi badan loh. Mau jadi apa lagi? Damage-nya ya paling jadi eksekutor Nah, aja. pindah lagi ke bawah nih. Oke. Lihat, mencoba untuk bisa mendapatkan dan juga mirroring ke arah satu autotar yang ada di bagian bawah. Fumieko terjebak sendirian. Mereka semua berusaha untuk bisa menghancurkan. Tidak diberikan kesempatan sedikit pun untuk Fumieko. Iya, karena memang kelihatan sih.
Tadi memang udah nggak ada flicker, terus penalti zone defensif pun tadi kayak gue ngeliat nggak possible banget sih Hopper. Wow. Untuk item kedua dari Vival. Untuk Roger jungle gue masih sering ngeliat banyak yang pakai Thunderbolt. Tapi sekarang udah ya tergantung lagi karena Roger banyak versi, tapi Konsol mencari posisi yang sebenarnya nggak ada siapa-siapa sih. Aman. Aman. Nggak ada Tenang, suara siapa-siapa kita nggak nih. di situ loh, aman. Iya. Tuh, rame ya. Sakit banget itu Karik ya yang ngepok dengan 3 item yang Ini full loh, Lim. sakit lagi. Nah, iya kan pendukungnya Falcon harusnya loh. Full, oi. Penuh ya. Habibi. Habibzi. Habibti. Iya, itu tentang cewek kan. Habibi, come to Riyadh. Come to Riyadh. Iya. Asik sih memang. Habibi. Hari ini nggak terlalu panas kok. Jadi kalau Betul, kalian ada tadi- di Riyadh boleh kesini. Tadi nggak terlalu panas teman-teman ya. Ya, masih kita undang ya kalau kalian Iya. mau seni Tapi bisa nanti nggak tahu nonton. jam 1. Biar datang dulu aja lu, biar ngerasain. Tapi kalau emang tinggal di Riyadh pasti Udah tahu biasa sih. lah ya. Udah biasa juga. Iya, masalah kalau udah datang ke sini jam 10, jam 11 ya udah di dalam aja. Benar. Jam 1, jam 2 jangan keluar dulu. Udah biasa ya. Kayak ini sebenarnya Falcon Vega dan Vitality udah biasa lu ketemu. Iya kan? Walaupun di bawah bendera yang beda. Yap. Gitu. Tapi kelihatannya sekarang Wah, keren Vitality banget masih sih, Lo. bisa ya. Nahan pegang tempo. Apakah memang ini Falcon Vega akan selalu jadi bayang-bayangnya Vitality? Bisa jadi. Udah lama banget Pak mereka seperti itu. Iya. Dan ini Lord yang dikontrol. Ini yang harus diperhatikan. Martis dan juga Roger, dua-duanya nggak bisa pegang Lord lama. Kecuali Martisnya udah jadi kayak Guardian Helmet, dia udah bisa tarik ulur. Jadi ketika Lord ini memang di setup, itu harus benar-benar rapi dan satu buah kesalahan aja itu bisa bikin Lordnya di take over. Sejauh ini mereka semua juga masih sama-sama menahan ya. Ya lepas dulu sih. Ini 5 player dari Bawa shield. Vitality juga udah berkumpul di area dari Lord itu sendiri. Melin dan juga Fuki Eko mungkin mereka berdekatan. Hanya saja sekarang Vivian udah set up ke dalam satu area rumput yang mungkin agak membuat ragu pemain dari Falcon Vega. Tapi keraguan-keraguan ini loh yang membuat akhir bagian bawahnya kedorong terus-terusan. Yap. Tol masih aman dari tolnya juga. Iya, karena kan yang di bawah mau nge-push 4 orang juga enak gitu loh. Karena nanti dengan satu portal kan udah hadir. Enaknya menggunakan chip. Shortcut atau kayak ditempel sama Lui juga bisa pakai dispersion kan. Itu yang menurut gue bisa dimanfaatin juga nih. Bawahnya nggak bakal sendiri. Jadi bagian Lordnya Iya. ini kayak bakal ada 3 orang. Itu yang harus ditabrak sebenarnya. Konsul Itu enak itu. Hey, Bumi Eko langsung dihajar saja tapi ada Vival di belakang. Portal coil terlihat Melin harus mundur terlebih dahulu dan Violet punya antivirus. makin keras lagi. Perlahan tapi pasti ya dari Falcon Vega dia udah mulai bergerak nih. Udah mulai berani split push main 3-2-nya rapi. Nggak ada solusi juga dari Vitality. Ini yang harus diperhatikan dengan seksama karena memang seandainya Snowball di awal tadi memang berhasil, mungkin Falcon Vega yang bisa pegang di menit segini. Tapi kalau memang kayak tadi kejadiannya di awalnya gagal, ya nggak masalah selama dia masih punya force spike-nya dari Xia yang udah jadi 2 item. Harusnya bisa sih tetap. Ini kalau emang kayak barusan juga metode yang dilakukan oleh pemain dari tim Falcon Vega-nya berhasil ya dengan 2 orang yang melakukan split kayak gitu. Mereka pun melakukan hal yang sama kembali juga nggak masalah loh sejauh ini. Karena iya. emang belum mau ada serangan yang emang benar-benar signifikan juga dari Vitality terhadap Lordnya. Mereka masih punya chip, mereka masih bisa memanfaatkan itu, mereka masih bisa melanjutkan landing jauhnya. Dan mereka punya 2 opsi jadinya ya. Kalau seandainya bawahnya punya potensi untuk split push ya sampai close game mungkin. Ya dia tinggal pakai Lui-nya ini untuk teleport ke bawah. Ya jadi nyusul yang 2 gitu loh. Dari segi item kelihatan banget magical damage dari Kaguranya Cini. Belum cukup sih. Baru jadi 1 item jadi loh. Lagi turn only. Oke, tadi cincau, geleng-geleng kepala ada sepertinya mungkin sedikit Geleng-geleng. perdebatan kali atau Jangan. Nah, gitu kali. Pokoknya udah garuk-garuk tapi nggak gatel baru. Web, main. Vivian. Loh, cincau. Ya, dia gerakan antisipasi ya. Yap, cuman itu menjadi satu informasi yang sangat-sangat menyenangkan loh Banget. untuk Vitality. Ini tinggal nanti Viviannya ngelihat cincau dimanapun itu di flickerin implosion beres pasti kena. Yap. Lord yang sekarang mungkin akan di setup kembali. Seperti yang gue bilang tadi, Vival dan Melin. Sebenarnya kalau ngomongin setup lebih enak dari Melin. Woi, Tapi ini all in kah? banget temponya ya. Karena mereka sepertinya udah mau nge-all in ke arah dari Lord tersebut tanpa harus nge-reset dia kembali. Tapi masih ada terlihat implosion yang dikeluarkan dan Lordnya belum menjadi milik siapapun. Violet menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Tapi full bar sudah langsung dikeluarkan pula. Kagura menjadi korban. Mereka masih melanjutkan lagi pertempuran. Talnya pun harus dipukul mundur dengan satu immortal di dalam tubuhnya. Tapi Shell akan berikan suatu kabut. Well, di dalam tubuh Cincau.
Cincau menjadi pengubah metode permainan di dalam area tersebut. Vival masih berusaha untuk bisa menghantarkan damage-nya hampir saja tumbang. Iya, yang nggak mau pulang dari Vival yang masih dapetin satu buah purple buff setelah Lord yang di retry tadi. Satu keuntungan sebenarnya untuk Vitality karena memang kiting gameplay yang begitu baik. Dimulai dari shortcut, implosion yang di cancel tadi cukup bahaya memang, tapi gak masalah. Selama full baraknya masih bisa dihindari, Cel langsung flicker keluar dari area full barak. Dan itu yang menurutku bagus banget, distraction. Gak ada damage lagi langsung mengarah ke arah depan dan top lane Vivian. Yap, ini dia waktu untuk mereka bisa membalaskan keadaan dengan satu area defense yang sangat-sangat baik dimiliki oleh tim Falcon Vega. Tapi ternyata sejauh ini Vitality belum ada yang tumbang. Malah ada Holy Crystal di dalam tubuh dari Cini. Wah, ini sih pelan-pelan lagi jadinya. Karena pasif dari Bestara memang udah nggak ada. Wih, satu hit. Nah, Waduh, itu dia. Dikit lagi dan Vival masih selamat. tadi kok Lord yang nggak di-clear sampai detik 10. Semuanya Melin. Tapi untuk sekarang Melin masih berhasil lagi selamat dan Cincau 2 detik menuju rekan-rekannya. Iya, mereka butuh cincau sih untuk defense. High ground defense terkuat lah ya bisa dibilang dari teman-teman Falcon Vega. Satu Bestara hilang, keuntungan lagi-lagi ada di tangan Vitality. Bukan hanya dari bawah sih, karena pressure dari top lane-nya nanti akan kerasa. Sementara Lord selanjutnya itu dari top lane. Bawahnya akan nge-push terus, itu bakal enak banget dan sedikit lah mengantisipasi gerakan 3-2 yang dilakukan sama Falcon dari awal. Iya tuh, penuh. Bagus juga tuh mainan-mainan yang di tangan tuh. Ntar minta ya. Itu yang kayak kemarin gue sih gebuk-gebuk itu. Lu udah punya? Ada ya gebuk-gebuk. Gua antar gua Balon minta. gebuk. Tapi kalau digebuk nyala lampunya. Oh iya, Iya, keren. gua terakhir digebuk bonyok, Lim. Iya itu pakai kayu kali. Tapi teleport nih, udah kelihatan kan dia udah lagi nyari tempat nih. Wah Chelsea ini rumput berani banget sih sumpah. Yap. Sumpah lu. Ini ampun, Cela dikit lagi. Rumput cak. Oh my god, dan langsung dikeluarkan waktunya untuk Cel solo kill. Yang begitu nikmat, begitu cepat attack speed yang dimiliki. Bahkan Violetnya bisa saja menjadi korban tambahan dan implosion yang langsung dikeluarkan. Ada satu layer serangan yang begitu baik dilakukan oleh tim Vitality. Full barrage membuat beberapa pemain dimiliki oleh tim Vitality harus mundur dan mungkin akan menyerang ke area yang berbeda. Ya, satu rumput yang kita kenal banget rumput itu. Tapi ya memang sih yang ngisi rumput itu gak jauh-jauh memang dari Cel dan juga ya salah satu orang yang berpengaruh sama Cel. Sampai namanya juga seperti itu. Ya, tapi 3 Oke. member defense. Yap. Ini dia Vivian di bagian bawah mencari celah satu. Bestara Diaramid masih bisa ditumbangkan. Soalnya cincaunya masih ada sih. Sama ada cincau emang akan agak susah. Marksman high ground defense. Berarti kalau kita sedikit bercerita itu satu bush di mana dulu Ayang Albert kena. Tapi sekarang Ini beda digunakan- nasib loh. Iya, tapi sekarang digunakan oleh Ayang Cel untuk dapat nge-trade. poin kill. Iya, beda nasib makanya kan dibilang satu rumput beda nasib. Ntar kita bikinin filmnya ya. Kita suruh sutradara Pulungs. Beda nasib dan serangan dadakan dilakukan oleh Falcon Vega. Vival masih selamat, tapi tidak untuk beberapa pemain dimiliki oleh Falcon Vega di mana mereka dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Ada beberapa pemain yang masih berusaha untuk bisa kabur, tapi masih ada Cini di bagian belakang yang berusaha untuk bisa menghalau kepulangan. Beberapa pemain dari tim Falcon Vega dan Fumi Eko mendorong mundur menyisakan 3 player saja dan Lord milik Vitality. Oh ini serius, thanks to Cini, zoning outnya itu bikin cincau nggak bisa ngedamage sama sekali. Belakangnya ditutup habis-habisan dan mereka nggak kendor lu. Mereka langsung mau melakukan push, Bestara sudah hilang. Ini untuk Fumi Eko bisa aja dia langsung penalty zone untuk bisa membuat pergerakan dari Cincau langsung dihilangkan. Dan sekarang serangan dilakukan oleh pemain dari Vitality hanya menyisakan 2 player saja, bahkan Cincau sendirian dan dipastikan tidak akan kuat untuk bisa menahan serangan dari Vitality. Game pertama untuk mereka. 1-0. Kedua perwakilan Indonesia kita yang lagi memperebutkan slot ke Grand Final. Terlihat begitu keras pertarungan dari mereka. Teleportation, bahkan 2 teleportation yang dimiliki oleh Falcon Vega masih belum berdampak positif untuk mereka. Strategi lainkah? Sistem lainkah? Atau bahkan player lainkah yang harus diturunkan? Karena kalau nggak mereka akan selalu ada di bayang-bayang Vitality. Wow.